Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, sahabat-sahabatku sekalian. Kembali saya menemui Anda dan saat ini saya dari Umah Youtuber, tapi pemiliknya entah lagi kemana ini. Saya ditemani oleh Babe Lukman Har, tetangga dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Ciganjur ya. Dan beliau ini banyak memiliki kisah-kisah terkait dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oh, tampaknya sang pemilik baru datang itu. Dan sahabat-sahabat, ada kisah menarik yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita simak penuturan dari Babe Lukman Har. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya Gus, gimana? Alhamdulillah baik. Ini orang kampung yang ke kafe ini. Kita mau sama Babe tentang Gus Dur. Babe dulu pernah cerita deh, kayaknya pernah jalan terus sampai anjing saja itu diam. Mungkin titik poinnya di sana. Gimana kisah sebenarnya itu, Be? Jadi begini ya, namanya sosok Gus Dur kita sudah nggak asing lagi lah, semua orang juga tahu dan paham sekali bahwa beliau itu ya kalau menurut saya sangat sakti gitu. Sangat sakti. Memang kita punya waktu itu majelis zikir di PHI di sana di Ciganjur. Tiap malam Jumat dilakukan itu tidak lepas daripada kirim Fatihah, walaupun di waktu itu masih hidup, tetap saya kirim Fatihah, mohon keberkahannya dari beliau. Dan ada suatu pengalaman yang menarik dari Gus Dur itu, waktu itu belum jadi presiden, ada satu tempat habis pulang tahlilan gitu. Kebetulan saya berdampingan bareng gitu kan jalan. Nah, ada binatang anjing tuh gonggong terus, nggak berhenti gitu. Orang lewat terus gonggong terus gonggong terus. Nah, begitu Gus Dur mau melewati, sebelum melewati kira-kira beberapa meter, sekitar ada 10 meter, langsung dia ngerengkuk gitu begini aja. Nggak ada gonggongan sama sekali sampai lewat juga gitu. Saya sempat juga nanya dengan beliau, betul saya ikut ngerandeng juga, bisik-bisik. Ya dia cuman bilang, ya ada ilmunya gitu. Gus, boleh dong Gus gitu. Apa sih kira-kira? Ya nanti rahasia lah. Itu ada sesuatu yang diberikan dengan beliau. Oh sangat, sampai seperti itu sebetulnya yang dikasihkan itu baca sangat sederhana, tapi sesuatu yang tepat, kebutuhannya, hitungannya, nggak sampai seperti itu. Nah, itu adalah ilmu tata cara, saya pikir begitu. Dan ada juga pengalaman yang sangat menarik, waktu itu beliau sudah jadi presiden, artinya waktu itu rumahnya sedang dipugar habis. Direnovasi itu ya. Renovasi. Nah, tiba-tiba kalau nggak sore hari itu datang tukang bertiga datang ke tempat saya itu, ke rumah. Ustadz, saya dipanggil Ustadz, padahal saya nggak mau dipanggil Ustadz, kenapa? Berat Ustadz itu. Saya mau senangin panggil Babe aja. Kenapa? Saya minta tolong Ustadz. Kenapa? Ini saya kok mengeluarkan lemari di kamar Gus Dur itu kan kecil gitu. Tapi saya berapa orang nggak bisa keluar. Loh, kok bisa begitu? Udah saya gotongan apa nggak bergerak sama sekali, Ustadz. Coba ceritakan dulu gimana sebenarnya. Jadi saat itu pas istirahat siang, nah kira-kira sudah mau mulai lagi tuh, saya bilang sama teman-teman gitu, yuk kita keluarin yuk itu lemari di dalam itu kamar Gus Dur gitu kan. Ada yang nyetuk gini, udahlah sendiri juga kuat, udah berdua aja gitu, udah keluarin berdua aja, bukan rame-rame gitu. Nah sebetulnya saya juga dibilang itu mau ngeluarin ya berdua, kalau sendiri kan harus dorong-dorong, kalau berdua itu kan enak tinggal diangkat kan gitu. Nah akhirnya ya sudah, saya minta tolong sama teman saya, udah begitu mau diangkat tidak bergerak sama sekali, bertiga, berempat, berlima semuanya ikut-ikut tidak bergerak sama sekali. Waduh, saya angkat tangan kalau itu bareng Gus Dur. Nah itu makanya bicaralah hati-hati, jangan meremehkan sesuatu yang ada itu. Namanya kalau saya dulu kan itu, saya bilang itu dia waliullah, saya bilang gitu. Kalau saya menilai sudah waliullah, makanya kita bicara itu harus hati-hati gitu. Ya merasa diri kita itu menyamakan dengan yang lain. Artinya
itu rumah-rumah Gus Dur, jangan dibuat sembarangan. Saya angkat tangan kalau gitu, bilang saja, saya bilang itu laporan dan langsung dengan Gus Dur. Nah saat itu Gus Dur kalau nggak salah dia sementara rumahnya renovasi, dia tinggal di apa namanya ya, yang di belakang Ragunan itu. Rumah Paso itu kalau nggak salah rumah si Profesor Alwi Shihab. Alwi Shihab ya. Ya Alwi Shihab, dia tinggal di situ sementara. Dan satu-satunya harus ke sana bilang Gus Dur gitu. Ya udah, baik Ustaz kalau gitu, terima kasih. Nah selang beberapa hari, kalau nggak salah seminggu apa, dia laporan tuh ketemu. Alhamdulillah satu. Udah kan itu. Terus Gus Dur bilang apa? Ketawa aja, ya udah angkat aja gitu, keluarin aja baru bisa itu. Nah itu sangat luar biasa pengalaman. Izin setelah diizinkan ya. Ya. Kalau dari sisi supernatural, Bapak bisa melihat ada apa kenapa nggak bisa diangkat itu? Ya orang seperti beliau itu kan dia tidak mencari khodam, gitu. Artinya khodam itu ya mungkin dari bangsa-bangsa yang kasat mata, yang memang yang selalu ingin mendekati beliau gitu. Dan nggak rela kalau ada yang meremehkan mungkin gitu. Mungkin rela kalau istilahnya ya kok tuannya kok gitu loh, yang disukai, yang disenengin kan gitu. Disepelekan. Oh digampangin begitu aja, mungkin kan seperti itu. Kalau kembali lagi kepada kisah awal tadi, Beh, yang bacaan ya sampai anjing saja merunduk, itu bacanya panjang nggak sih? Sebetulnya rahasia lah itu. Ya nggak panjang nggak? Nggak, pendek. Gitu. Pendek, dan itu umum ya. Umum sekali Umum. itu. Hanya saja ya berapa kalinya atau tanah apa dan apa bacaannya juga gitu ya. Waduh, nih saya kalau dapat kayaknya bisa saya bacakan ke para netizen ini biar nunduk juga. Tapi emang itu apa adanya ya, seperti itu emang sangat. Ya kesan saya memang dari dulu itu sebelum jadi presiden pun setiap kegiatan pengajian di rumah saya itu tiap malam Jumat itu selalu saya kirimkan Fatihah, ya minta barokahnya lah, tabarukan istilahnya, berwasilah dengan orang-orang yang alim, waliullah yang saya anggap sudah wali gitu, seperti itu. Karena manfaatnya itu banyak sekali lah, saya juga rasakan. Kita hanya kirim Fatihah terus secara terus menerus. Ada suatu saat kejadian saya dapat petunjuk, nah itu betulnya dapat isyarah bahwa Gus Dur itu akan menjadi presiden. Itu sangat luar biasa waktu itu. Sampai secara tidak sengaja, saya juga tidak berani menyampaikan apapun pada orang lain. Secara tidak sengaja waktu itu ada wawancara dari Suara Karya pas lagi saya di kegiatan di Taman Mini. Nah ibu siapa saya lupa itu, dari Suara Karya, orang udah tua waktu itu wartawannya. Nah dia iseng-iseng menanyakan, saat kira-kira nih menjelang ini siapa yang kira-kira jadi presiden nih? Saya bilang kalau saya merisyarah saya dapat tunjuk itu Gus Dur. Kagetnya itu, kaget. Masa sih Ustaz? Ya itu isyarahnya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah, ya namanya isyarah ya mungkin ya itu tunjuk dari Allah, wallahu alam, itu kejadian. Alhamdulillah terbukti ya. Terbukti. Ini kan sudah haul yang ke-14, berarti tanpa terasa yang 14 tahun Gus Dur telah meninggalkan kita. Ada pesan barangkali buat netizen kita? Ya saya pesan begini aja, yang khususnya untuk warga Ciganjur, kalau ada hal seperti ini, walaupun kita mencintai beliau, ya kita harus mengalah dari orang-orang yang datang dari jauh-jauh. Itu dari jauh-jauh yang datang berdesak-desakan, kadang-kadang ingin sekali memasuki tempat beliau. Lah kita yang di daerah Ciganjur ini ya mengalah. Kita kan waktu itu juga masih hidup, mungkin sudah biasa ketemu ya. Kali masuk situ. Dan hari-hari biasa juga bisa masuk masjid beliau. Kebetulan juga di situ ada masjid, sering ketemu, nah gitu. Kasihlah orang-orang dari luar kota untuk masuk ke dalam. Jauh-jauh sampai dari Lampung, Jawa Timur gitu. Itu dia gitu. Biarlah mereka bisa masuk ke dalam, menikmati suasananya. Demikian para pemirsa sekalian, sekilas peristiwa yang dialami oleh Babi Lukman terkait dengan Kiai Abdurrahman Wahid. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua juga bisa menjalankan hal-hal yang baik yang diteladankan oleh Gus Dur terhadap kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.